Cerita terakhir dari Gotham Resistance berakhir di sini dengan seri keempat di komik Green Arrow. Sebelum melanjutkan ceritanya, jadi sedikit akan kita ceritakan kembali pada cerita sebelumnya. Pada saat tim Robin dan kawan-kawan berhasil melarikan diri dari serangan Dark Robin bersama zombinya Teen Titan dan Suicide Squad, mereka akhirnya bertemu dengan Mr. Terrific yang akan bersama-sama membantu mereka melawan ancaman para Dark Multiverse untuk membantu para anggota Justice League yang sedang dalam masalah dengan Batman Who Laughs di Gunung Challenger. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Pembahasan selengkapnya ada di video ini. Hai semua, selamat datang kembali di channel DC Indonesia. Bagi kalian yang baru melihat video ini, kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel DC Indonesia. Dan terima kasih yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Dan juga nih, ikuti kami di Instagram ya. Thank you, terima kasih. Berada di komik Green Arrow volume ke-6 isu ke-32 yang diterbitkan pada tanggal 4 Oktober tahun 2017 dengan judul edisi Gotham Resistance Final dengan jumlah sebanyak 20 halaman. Oke, inilah sinopsis ceritanya. Setelah mereka kabur dari Mad Hatter di serial komik Suicide Squad pada cerita sebelumnya, sekarang mereka bertemu dengan Mr. Terrific dan sekarang kita berada di kota Gotham, di sebuah tempat yang bernama Wonderlands yang berbatasan dengan cincin ke-6 Gotham. Pada halaman pertama ini, Oliver Queen dan kawan-kawan yang masuk dalam bagian timnya untuk menuju ke titik lokasi Gunung Challenger sedang berhadapan dengan penjahat Gotham. Yang mereka hadapi adalah Penguin yang dibantu oleh Ventriloquist dan Victor Zsasz. Di dalam pertarungan mereka, ternyata Mr. Terrific menemukan sebuah lubang yang bernama Rabbit Hole. Nah, setelah dia melihat itu, segera dia memberitahu teman-temannya untuk kabur dari situ, yaitu Wonderland-nya Mad Hatter. Dalam pelarian mereka, Mr. Terrific menjelaskan kepada mereka semua apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan sebelum para Dark Multiverse itu datang ke Gotham, Batman yang meminta bantuannya untuk menyelidiki keberadaan Dark Multiverse. Ya, itu sudah diceritakan di prelude-nya Dark Multiverse di serial Dark Dice The Force ya teman-teman. Oke, lanjut. Dia juga menjelaskan kepada mereka semuanya tentang Batman versi gelap ini, bahwa dia adalah Batman Who Laughs, dan selama ini dia telah memberikan kepada 7 penjahat sebuah kartu khusus yang terbuat dari logam dunia lain, yang akan membuat si pemegang kartu itu akan mewujudkan impiannya menjadi kenyataan. Ada 7 buah kartu, masing-masing kartu bernama The Finder, The Meeting, The Gift, The Transformation, The Wonder, dan The Land. Semua kartu itu tentunya berkekuatan dark metal yang sedikit banyak menggambarkan apa yang sudah dan sedang terjadi pada saat ini. Kemudian dia melanjutkan penjelasannya kembali, yaitu ada sebuah mesin yang bernama Dark Metal Blade yang akan digunakan untuk menghancurkan mereka dan kota Gotham. Tiba-tiba, ya seperti biasanya lah, Nightwing kembali mendapatkan penampakan dan dia merasakan kepalanya sakit yang luar biasa. Akhirnya mereka pun bersama-sama memiliki keyakinan dan niat yang baik untuk membentuk kembali kota Gotham menjadi apa yang mereka inginkan. Dan inilah Gotham Resistance, Green Arrow, Harley Quinn, Nightwing, Robin, dan Mr. Terrific. Tidak lama kemudian, mereka menemukan mesin Dark Metal Blade yang dimaksud sedang berjalan menuju Challenger's Mountain.
Robin memerintahkan yang lainnya untuk bergegas menuju mesin dan melumpuhkannya. Namun aksinya itu dihadang oleh Dark Robin. Kedatangan mereka ternyata juga sudah diprediksi oleh Batman Who Laughs, dan juga ada Ben yang terlihat menguasai tembok rintangan terakhir. Harley Quinn melihat Killer Croc, ternyata dia menjadi tenaga di mesin Dark Metal Blade. Ternyata bukan Killer Croc saja, melainkan para Teen Titans dan Suicide Squad yang tertangkap sebelumnya dan menjadi zombie pun menjadi tenaga sumber daya mesin Dark Metal tersebut. Tindakan pertama mereka adalah membongkar mesin yang menyerap Teen Titans dan Suicide Squad untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Cuma masalahnya sekarang Mr. Terrific mengetahui bahwa jika mesin itu dihancurkan, maka semua orang yang ditangkap olehnya akan mati juga. Ya, sama saja itu tidak berguna juga kan? Oke? Kemudian Killer Croc meminta Harley untuk memberitahu Amanda Waller segera membantunya sebelum Barbatos muncul di hadapan mereka semua. Setelah itu Harley Quinn melihat Batman Who Laughs, dan itu membuatnya menjadi terkagum-kagum. Oleh karena seperti itu, dia pun tertangkap oleh Batman Who Laughs. Tentu saja hal itu membuat situasi dan kondisi yang terjadi di sana menjadi berubah, dan terjadilah sebuah pertarungan antara Green Arrow melawan Dark Robin. Ternyata keadaan semakin genting. Harley Quinn tertangkap karena dia terpesona oleh sosok Batman Who Laughs yang menyerupai pria idamannya, yaitu Joker. Oke. Selain itu, anak panah Newt Metal yang sebelumnya mereka dapatkan di gudang senjata Court of Duels yang dilontarkan Green Arrow ke arah Dark Robin justru dapat dihindari, dan sebaliknya mengenai bahu Robin. Green Arrow dan Nightwing melihat itu menjadi panik, bukan kepalang. Green Arrow merasa bersalah atas kesalahannya itu. Akan tetapi, hal itu tanpa disangka dan tanpa diduga oleh seorang pun yang ada di sana. Robin ternyata menusukkan anak panah tersebut lebih dalam lagi ke dalam tubuhnya agar mengenai tubuh Dark Robin yang ada tepat di belakangnya. Otomatis, Dark Robin pun musnah. Ben yang melihat itu ingin segera melakukan aksinya. Namun dengan senang hati, Batman Who Laughs dengan bangga menampilkan para Batman versi Dark Multiverse. Ya, mereka adalah Dark Knights. Dan ini tentu saja membuat mereka semua menjadi terkejut melihat sosok Batman dari semua versi Dark Multiverse. Untunglah Dr. Fate tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Nightwing, Robin, Green Arrow, serta Mr. Terrific, kecuali Harley Quinn karena sedang ditangkap oleh Batman Who Laughs. Mereka semua menuju ke menaranya Dr. Fate. Di dalam Tower of Fate, di sana Damian putus asa. Dia mengecewakan ayahnya, Gotham, dan semua rekan satu timnya, termasuk Harley dan Killer Croc yang tertangkap oleh Batman Who Laughs. Mereka semua merasa kecewa dengan kegagalan mereka kali ini. Ya, para hero kita di komik ini mengalami kegagalan dalam aksi mereka. Nightwing memukul tembok hingga pecah. Dia melampiaskan kekecewaannya karena kehilangan Harley Quinn dan Killer Croc yang kita tahu dari perjalanan pertama mereka di Gotham bersama-sama. Namun sampai sekarang Harley Quinn dan Killer Croc tertangkap oleh Batman Who Laughs. Namun dengan kegagalan mereka yang mereka dapatkan pada saat itu juga, Green Arrow menyatakan kepada mereka semua bahwasanya kini dia sudah tahu bahwa berita ini harus segera disebarkan ke seluruh penjuru. Sebuah penemuan mereka yang akan mengubah masa depan bumi. Ternyata musuh mereka itu dengan mudah dapat dihancurkan dengan Newt Metal. Okelah teman-teman semua dimanapun kalian berada, cerita serial tie-in Dark Knights Metal Gotham Resistance sudah berakhir pada bagian keempat ini. Di komiknya Green Arrow volume ke-6 isu ke-32 sudah berakhir. Yang intinya musuh-musuh mereka dari Dark Multiverse ini dapat dikalahkan dengan senjata Newt Metal.
Dan cerita Dark Knights Metal akan kita lanjutkan ke main story atau cerita utamanya. Bagaimana kelanjutan kisah Superman dan Wonder Woman yang terakhir kita ketahui di Dark Knights Metal isu kedua. Mereka sedang tidak berdaya setelah munculnya Barbatos yang disambut oleh Batman versi Dark Multiverse. Tunggu saja cerita video komik Dark Knights Metal selanjutnya. Dan pada akhirnya kita pun sudah berada di penghujung video. Dan kami dari DC Indonesia memberitahukan nih kepada teman-teman semua, mulai hari ini kami akan selalu upload video tepat pada pukul 20 atau lebih tepatnya jam 8 malam. Semoga saja masih konsisten untuk menghibur teman-teman semua sampai waktunya kami untuk break dari channel ini. Ya, semoga saja tidak begitu ya. Dan saat ini yang akan kita bahas adalah event Dark Knights Metal, detektif komiksnya Batman bersama tim outsidernya, dan cerita event besarnya New 52 yang melibatkan 3 superhero saling berlawanan, yaitu event Trinity War. Nantikan video-videonya. Okelah teman-teman semuanya, tanpa kata-kata penutup yang panjang dan membosankan, DC Indonesia pamit dulu. Jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.